Itu Semara. Anjing menolong terus. Kau kalau ikut aku harus belajar berani, Bas. Iya. Akan aku coba. Sialan. Bikin aku kaget saja. Nanti Ayah Farida tahu kita ada di sini. Iya, tapi aku kaget oleh kucing itu. Sudahlah, aku juga kaget. Hati-hati, Bas. Lihat, Bas. Ada yang bisa berdiri di depan rumahnya. Apakah itu yang disebut beringin tua? Melihat bentuknya, memang beringin itu sudah tua sekali. Coba aku ke sana. Hutan ini memang lebat betul. Mungkin jarang didatangi manusia. Ya, ini pohon beringin yang dikatakan Pak Datuk tadi malam. Pohon beringin ini sudah tua betul. Batangnya besar dan penuh lumut. Berdiri di bawah pohon ini, hampir-hampir tidak ada sinar matahari yang tembus ke tanah. Tapi, Datuk, kenapa suruh aku menunggu di tengah hutan begini ya? Di mana letak kampungnya? Ataukah dia akan mencelakai aku? Tapi tidak mungkin. Tampaknya dia bermaksud baik padaku. Sudah lama menungguku. Pak Datuk. Kau terkejut? Iya, sedikit. Karena saya tidak melihat Pak Datuk datang. Panggil saja saya Datuk Panglima Kumbang. Tidak usah pakai Bapak. Iya, Datuk. Datuk Panglima Kumbang. Datuk Panglima Kumbang. Orang ini aneh. Tidak terlihat olehku datangnya. Sama seperti tadi malam. Dia pergi dari rumahku, juga hilang begitu saja. Bagaimana? Sudah siap kau akan ikut ke kampungku? Iya, Datuk. Tapi, ya. Buat apa aku pergi ke sana ya? Tampaknya kau ragu-ragu, Pangeran. Jangan ragu. Karena kau nanti akan kuperkenalkan dengan orang-orang kampungku semua. Sehingga kau banyak mempunyai kawan. Iya, Datuk. Orang-orang kampungku juga sudah lama ingin berkenalan denganmu. Sudah lama ingin berkenalan denganku, Datuk? Iya. Kenapa? Aneh, Datuk. Aku kan belum pernah tahu siapa mereka. Iya. Tapi namamu sudah lama mereka dengar. Sudah lama, Datuk. Kelihatannya kau bertambah bingung, Pangeran. Tapi tidak apa. Nanti setelah sampai di rumahku, akan aku ceritakan apa yang aku tahu tentang dirimu. Baiklah, Datuk. Jauh ke rumah Datuk dari sini? Tidak. Hanya setengah hari perjalanan. Setengah hari perjalanan? Berarti itu kan jauh, Datuk. Iya. Tapi kalau kita berjalan agak cepat, tidak akan terasa. Berjalan agak cepat? Bagaimana maksud Datuk? Sudahlah. Kau ikuti saja aku berjalan nanti. Ayo, kita berangkat. Nanti hari bertambah siang. Ya, Datuk Panglima Kumbang. Tiba-tiba ada jalan di hutan ini. Sedangkan tadi tidak ada. Ayo, ikut aku. Tampaknya kau masih ragu-ragu. Tidak, Datuk. Ayo, kita berangkat. Mungkin Datuk ini orang yang sakti. Dia bisa menciptakan jalan dengan sekejap mata. Langkahnya cepat betul. Susah aku mengikutinya. Cepat sedikit, Pangeran. Nanti kau tertinggal jauh olehku. Langkah Datuk cepat betul. Susah saya mengikutinya. Begitu. Baiklah. Aku bisa jalan dengan langkah yang enteng. Kenapa bisa begini? Pangeran bisa agak cepat sekarang langkahnya. Iya, Datuk. Datuk itu bertambah cepat jalannya. Wah, aku tidak bisa mengejarnya. Cepat, Pangeran. Nanti kita kesiangan. Iya, Datuk. Tapi saya susah sekali mengejar Datuk. Kenapa Pangeran tidak mempergunakan ilmu meringankan tubuh yang Pangeran dapatkan di Gunung Kaca dahulu? Dia tahu.
Sudah, Datuk, tapi tetap saya tertinggal. Latihlah sekarang. Ini kesempatan yang baik untuk melatihnya. Ya, Datuk. Tapi kenapa Datuk tahu saya berlatih di Gunung Kaca dahulu? Kan sudah aku katakan, Pangeran, bahwa namamu sudah banyak disebut-sebut di kampungku. Sehingga apa yang kau perbuat, kami sudah tahu. Benar-benar aku tidak mengerti semua kejadian ini. Tidak bisa aku pikirkan. Nah, kita sudah sampai, Pangeran. Inikah kampung Datuk? Iya, ini kampungku. Tapi mana? Kenapa kampung ini dikelilingi oleh pagar yang tinggi, Datuk? Memang begitulah cara kami di sini. Aneh. Kampung apa ini? Mari kita masuk. Masuk, Datuk. Dari mana kita masuk? Aku tidak melihat pintu satu pun di sekeliling pagar ini. Memang begitulah, Pangeran. Kampung kami ini tidak berpintu dan tidak berjendela. Lalu, bagaimana kita bisa masuk, Datuk? Bukankah kau tadi sudah melatih dirimu dengan berjalan cepat dengan ilmu mengentengkan tubuh? Iya, Datuk. Aku lupa. Karena sangat heran melihat kampung ini. Nah, dengan sekali lompatan, kita akan sampai di balik pagar ini. Iya, Datuk. Tapi ingat, Pangeran. Iya, Datuk. Bila kita sampai di baliknya, jangan kau terkejut melihat orang-orang kampung di sini. Kenapa begitu, Datuk? Karena rupa kami tidak seperti orang-orang yang ada di kampungmu. Bagaimana rupanya, Datuk? Nanti kau akan bisa melihat sendiri. Mari kita masuk. Iya. Iya. Hah? Orang-orang di sini semua berkepala harimau, Datuk. Iya. Tapi kau tidak usah takut. Mereka mengenal namamu semua. Lihat. Mereka memandangmu dengan pandangan bersahabat. Hei, para saudara sekalian. Inilah dia yang bernama si Pangeran. Kau kelihatannya bingung. Iya. Mungkin karena saya belum pernah kemari, Datuk. Oh, iya. Lalu, kenapa dalam kampung ini masih ada pagarnya, Datuk? Di dalam situ juga ada kampung seperti ini. Di sana aku tinggal. Mari kita masuk. Iya. Iya. Nah, kita sudah sampai. Hah? Di sini tidak ada orang, Datuk. Semuanya harimau. Memang inilah penghuni kampungku, Pangeran. Nah, kenapa kau kelihatannya takut? Iya, Datuk. Aku takut. Kau kan sudah pernah naik di punggung salah seorang penghuni kampung ini kemarin malam. Iya, Datuk. Nah, tidak usah takut. Mari ke tempatku. Ini tempatku, Pangeran. Duduklah. Tidak usah takut. Kau adalah tamuku di sini. Ya, Datuk. Terima kasih. Pangeran. Ya, Datuk. Ini akan kukatakan kepadamu. Buat apa kau kuundang datang kemari? Ya, Datuk. Kami mengundangmu kemari akan menawarkan padamu. Apakah kau mau berteman dengan kami? Maksud Datuk? Iya. Bila kau sudah menjadi sahabat kami, orang kampung di sini, maka kau tidak akan pernah diganggu oleh bangsa kami bila kau masuk hutan. Bahkan mungkin kami akan bisa memberi bantuan padamu bila kau membutuhkannya. Oh, begitu, Datuk. Iya, begitu.
Bukankah salah satu dari kami kemarin sudah memberi bantuannya padamu? Ya, Datuk. Terima kasih. Bolehkah saya bertemu dengan salah satu penghuni kampung ini yang telah menolong saya kemarin? Pangeran. Sebenarnya pangeran sudah bertemu dengannya. Maksud Datuk? Sayalah harimau itu. Jadi Datuk bisa berubah jadi harimau? Hanya itulah kepandaian saya, pangeran. Lalu sebenarnya buat apa saya dibawa kemari, Datuk? Saya hanya melaksanakan pesan seseorang kepada saya. Pesan? Siapa yang berpesan, Datuk? Kakek Jabat. Apa pesan kakek Jabat, Pak Datuk? Kakek Jabat berpesan supaya cucunya yang bernama si Pangeran tolong dijaga baik-baik, terutama kalau dia berada di dalam daerah saya. Berada di wilayah Datuk? Iya. Seluruh hutan di sini adalah wilayah saya, Pangeran. Lalu bagaimana Datuk tahu bahwa saya yang bernama si Pangeran? Itu mudah, Pangeran. Mudah. Tanda-tandanya ada pada dirimu, yaitu mempunyai rambut 7 lembar yang sudah tumbuh semenjak kau dilahirkan. Lalu juga mempunyai gigi yang sudah tumbuh sebanyak 7 buah semenjak kau dilahirkan. 4 di atas dan 3 di bawah. Nah, tanda-tanda itu sudah diberitahu oleh kakek Jabat sewaktu kau masih di dalam kandungan ibumu. Hebat. Datuk sudah tahu sebelum aku lahir. Iya, Pangeran. Dan tanda itu masih bisa aku lihat sampai sekarang. Lalu, apakah semua penghuni di sini sudah tahu seperti yang Datuk ketahui? Sudah. Tapi mereka harus kenal dulu padamu. Nanti akan aku umumkan. Perhatian pada semua penghuni di sini. Hari ini akan saya perkenalkan kepada kalian semua bahwa tamu saya inilah yang bernama si Pangeran. Jadi saya umumkan bahwa mulai hari ini dia menjadi sahabat kita yang wajib kita lindungi bila dia mendapat kesusahan. Mau kita membelanya? Terima kasih. Harimau-harimau itu tiba-tiba saja aku mengerti apa yang dikatakan mereka. Tentu kau sudah mengerti apa yang dikatakan mereka. Ya, Datuk. Tapi aku merasa heran. Tidak usah heran. Itu karena kami sudah menerima pangeran menjadi sahabat kami semua. Dan bolehkah saya berkenalan dengan ketua kampung di sini? Boleh sekali. Oh, terima kasih. Mana dia, Datuk? Sayalah ketua kampung di sini, pangeran. Maafkan saya. Saya tidak tahu, Datuk. Oh, tidak. Tidak ada yang perlu dimaafkan, pangeran. Sekarang pangeran pulanglah. Hari sudah hampir sore. Dan tidak usah takut berjalan di daerah kami ini. Karena banyak yang akan mengawal pangeran dari jauh. Dan nanti, kalau pangeran ingin bertemu denganku, sebut saja namaku 7 kali. Aku pasti datang. Terima kasih banyak, Datuk. Lalu, apa syarat lain dalam persahabatan saya ini dengan kawan-kawan Datuk? Ada, pangeran. Ya. Sebenarnya, aku agak enggan menyebutkannya. Tidak apa-apa, Datuk. Aku akan menerimanya dengan segala senang hati. Baiklah. Begini, pangeran. Ya, Datuk. Persahabatan kita ini bisa putus dengan seluruh kawan-kawanku dengan pangeran. Apabila pangeran telah membunuh bangsa kami sebanyak 99 ekor. Maka untuk penggantinya adalah nyawa pangeran sebagai tebusannya. Tidak, Datuk. Saya tidak akan melakukan itu. Percayalah. Terima kasih, pangeran. Terima kasih. Aku percaya. Selamat jalan. Bagaimana keadaan Farida, Kak? Sudah lebih baik. Sekarang dia sedang tidur pulas. Jangan diganggu. Syukurlah. Aku sangat khawatir dengan keadaannya. Seperti sudah tidak ada semangat hidup lagi. Kau jangan khawatir, Man. Selama aku yang rawat, dia tampaknya merasa senang. Ya, kelihatannya begitu. Bagaimana kabar si Mariama? Itulah yang aku bingungkan, Kak. Bingung bagaimana? Ternyata lamaranku ditolak si Mariama. Oh, betul. Kau sudah melamarnya ke sana? Aku sudah ke sana. Walaupun aku belum mengajukan lamaranku, tapi sepertinya tidak akan mungkin aku melamarnya. Kenapa tidak kau lamar saja langsung, Man?
Wanita itu kan sifatnya menunggu. Kalau kau tidak bicara padanya, ya tentu dia juga tidak akan meminta kau jadi suaminya. Ada hambatannya, Kak. Apa hambatannya? Anaknya. Anaknya? Anaknya yang mana? Yang mencintai Farida. Katamu dia sudah kau beri pelajaran. Dan lalu setelah itu mati diterkam harimau. Ya, ternyata dia masih hidup. Dan sewaktu aku datang ke rumah mereka, dia memandangku dengan penuh dendam. Apakah Farida sudah tahu? Belum. Sebaiknya tidak usah diberitahu. Lalu, apa rencanamu sekarang? Dia harus aku bereskan. Wah, bagus. Jangan buat malu keluarga kita sampai 2 kali. Dan anak itu tampaknya akan menjadi penghalang besar bagimu. Ya, akan aku kerja.